Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas kebahagiaan yang kita cari. Kebahagiaan yang kita cari adalah rasa tentram dengan ciri khas terbebasnya kita dari ketakutan dan kesedihan. Ya. Dalilnya sudah saya kemukakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kita bisa benar-benar bahagia kalau kita hidup tentram, yaitu kalau kita merasa aman, kita merasa terbebas dari takut dan sedih, dan bahkan penuh berkah. Kita terbebas dari kesedihan kalau kita uh, bisa tidak pernah kehilangan yang kita cintai. Ya. Saya ulang, kita bisa terbebas dari kesedihan kalau kita tidak pernah kehilangan sesuatu yang kita cintai. Dan cara yang paling tepat untuk menghindari kehilangan sesuatu yang kita cintai adalah kita jangan pernah mencintai sesuatu yang bisa hilang. Kita hanya mencintai pihak yang tidak pernah hilang dan tidak akan lari kita kejar, yaitu Allah. Ya. Jadi rasa cinta kepada Allah adalah salah satu komponen yang diperlukan untuk membangun kebahagiaan hidup. Kita juga sudah membahas sebagian dari cara membangun rasa cinta kepada Allah. Ya. Jadi supaya kita bisa bahagia, kita harus terhindar dari sedih. Supaya kita bisa terhindar dari sedih, caranya kita jangan mencintai yang bisa hilang. Kita cintai hanya Allah. Nah, caranya bagaimana? Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sebagian, ya, yaitu dengan menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita itu sangat diuntungkan oleh Allah. Ya, waktu itu kita pelajari bahwa kita cenderung mencintai diri sendiri. Karena kita mencintai diri sendiri, maka kita punya kecenderungan hanya mencintai orang atau pihak lain yang menguntungkan kita sendiri. Nah, kita itu seringkali tidak sadar bahwa Allah lah yang paling menguntungkan kita. Nah, karena tidak ada kesadaran itu, maka orang tidak mencintai Allah. Ya, jadi kesadaran semacam itu penting. Yaitu kita karena itu tadi logika yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Ya. Juga kita punya kecenderungan mencintai yang indah-indah. Apakah indah itu biasanya kalau kita mengatakan indah itu kalau kita pandang. Kalau kita melihat lukisan yang indah, kita senang. Kemudian kita lihat siapa yang bikin. Terus kalau kita suka kepada lukisannya, kita cenderung menyukai yang membuat, yang melukis. Padahal karya pelukis itu tidak banyak itu, paling berapa puluh. Seperti misalnya Amri Yahya dulu, itu karyanya tidak banyak. Sedangkan Allah, karyanya itu banyak. Allah menciptakan pohon, bentuknya kayak apapun, dia hanya satu batang, seperti kelapa, tinggi menjulang, kelihatan indah. Ada pohon yang rimbun sekali, juga indah. Ada pohon yang daunnya tipis-tipis, indah. Yang daunnya tebal-tebal, juga indah. Dan seterusnya. Nah, kalau kita memang menyukai keindahan dan menyukai yang menciptakannya, kenapa kita tidak mencintai Allah? Coba ada orang yang dibuat rambutnya hitam, bagus, cakep. Ada orang yang rambutnya putih, cakep juga. Ya, ada orang kulitnya putih, cakep. Bahkan ada yang kulitnya hitam, legam, juga cakep. Mata yang lebar juga cakep. Mata yang sipit juga cakep. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu indah. Kenapa kita tidak mencintai Allah? Karena kita tidak menyempatkan diri mengapresiasi. Maka kadang-kadang saya rasakan pelajaran tentang apresiasi seni itu penting ya. Cuma jangan terus tenggelam di situ.
Kalau tenggelam di situ, seringkali seniman itu karena tenggelam, ya udah, lalu nggak mikirin apa-apa, hanya lukisannya saja. Tapi kita bangkitkan di jiwa kita ini, menangkap keindahan yang kita lihat, terus kita mengapresiasi. Nah, itu penting. Ya. Lalu pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu cara lagi untuk membangun rasa cinta kepada Allah, yaitu dengan bersyukur kepada Allah atas apapun yang telah Dia berikan kepada kita. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar kita bisa makin hari makin bersyukur, dan konsekuensinya atau sebagai akibatnya kita menjadi makin mencintai Allah. Antara lain, pagi ini saya tidak bisa menyebutkan banyak, hanya saya sebutkan 3 atau 4. Misalnya, kita coba membangkitkan kesadaran kita sendiri bahwa kita tidak mungkin bisa hidup tanpa fasilitas yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Jadi kita hidup ini tidak mungkin tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Allah, padahal nggak ada selain Allah yang bisa menyediakan fasilitas kita. Misalnya, kita tidak mungkin bisa hidup kalau permukaan bumi tempat kita tinggal ini secara terus-menerus dalam keadaan siang hari terus. Tidak pernah ada malam hari. Kita membutuhkan pergantian antara siang dan malam, sehingga kita bisa bekerja dengan suasana yang mendukung di siang hari, dan bisa istirahat pada suasana yang mendukung juga, yang kondusif di malam hari. Hanya Allah yang bisa menciptakan malam hari dengan secara dan juga hanya Allah yang bisa menciptakan malam hari. Dan hanya Allah yang bisa menciptakan malam hari dengan cara memutar bumi pada porosnya. Dengan diputar pada porosnya, maka bisa silih berganti, dan pergantiannya pun itu bagus sekali. Pergantian dari malam ke siang itu tidak langsung panas, tapi dimulai dengan matahari yang jauh di timur sana yang tidak terlalu menyengat panasnya. Terus pelan-pelan makin panas, makin terang, makin terang. Nanti ketika menghilang juga begitu, pelan-pelan. Dan pelan-pelan itu juga kita perlukan. Dan ini baru sebagian dari karunia Allah kepada kita. Dengan kesadaran semacam ini, kita akan bisa menghargai apa yang telah dilakukan oleh Allah untuk kita. Dan penghargaan itu kita nyatakan dengan rasa syukur. Makin banyak hal yang kita syukuri dan makin sering kita menyatakan terima kasih atau syukur, maka makin kuat rasa cinta kita kepada Allah. Coba kalau misalnya Allah menciptakan malam hari terus-menerus, apa jadinya? Allah mempertanyakan, benar, Allah menyatakan pentingnya siang dan malam. Ya. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzi fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Mohon maaf, itu di teksnya itu kok bisa kacau begitu. Saya tidak paham dari kenapa begitu, apa di fontnya Mas Aji itu nggak ada font tradisional Arabic ya. Biasanya saya menggunakan tradisional Arabic. Mungkin Mas Aji nanti bisa download dari internet supaya tulisannya bisa jelas. Allah lah yang membuat malam hari supaya kalian bisa istirahat, dan Allah lah yang membuat siang hari supaya kalian bisa melihat. Sesungguhnya Allah betul-betul memiliki karunia kepada manusia, untuk manusia. Cuma sayang, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi sebenarnya setiap hari ini kan kita mengalami siang hari dan malam hari yang kita butuhkan sekali. Tapi kenapa kita tidak mensyukuri? Karena kita biasa take it for granted. Ya memang dari sononya begitu. Tidak mau bilang dari Allah, tapi dari sononya.
Ya kapan bisa bersyukur? Apakah mau bersyukur kepada sono? Siapa itu sono? Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau permukaan bumi ini terus-menerus dalam keadaan malam dan gelap serta dingin sepanjang masa, sehingga kita tidak memperoleh energi yang cukup untuk bekerja, dan tanaman pun tidak bisa tumbuh untuk suplai makanan kita. Kepada siapa selain Allah kita bisa minta tolong agar didatangkan siang hari, agar kita bisa memperoleh sinar, kehangatan, dan energi yang cukup? Allah mempertanyakan, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan, bagaimana menurut pendapatmu kalau Allah membuat malam hari terus menerus sampai hari kiamat? Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan sinar matahari? Kamu bisa mendengar enggak? Ayat ini menarik, diakhiri, ditutup dengan pertanyaan, kamu bisa mendengar enggak? Mendengar itu sarana yang paling banyak kita pakai untuk belajar. Misalnya, contohnya, orang buta tapi telinganya peka, dibanding orang yang telinganya nggak dengar, matanya bisa melihat. Nanti perkembangannya sama-sama belajar, siapa yang lebih pintar? Yang lebih pintar adalah yang bisa mendengar meskipun tidak bisa melihat. Dan kita belajar itu mulai dengan telinga. Maka ketika bayi lahir, dia sudah bisa mendengar tapi belum bisa melihat. Ya, jadi Allah menutup ayat ini dengan pertanyaan itu menarik sekali. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana kalau di permukaan bumi ini terus-menerus dalam keadaan siang, dengan matahari memancarkan sinarnya sepanjang masa, sehingga panas sekali. Lalu kepada siapa selain Allah kita bisa minta tolong agar didatangkan malam hari, agar temperatur bisa sejuk dan kondusif untuk kita tidur? Kita bersyukur kepada Allah yang telah membuat pergantian siang dan malam. Makin sering kita menyatakan rasa syukur semacam ini akan memperkuat rasa cinta kita kepada Allah. Pertanyaan ini dibalik. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan, bagaimana menurut kamu kalau Allah menjadikan siang hari terus-menerus selamanya sampai hari kiamat? Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam hari di mana kamu bisa istirahat dengan tenang? Di sini tidak dibilang tidur, tapi taskunun. Taskunun itu akar katanya sama dengan sakinah. Sakinah itu tenang. Jadi tidur itu mendatangkan ketenangan. Lalu pertanyaannya pernyataan Allah di sini, siapa yang bisa mendatangkan malam hari sehingga kamu bisa tenang, istirahat, tidur pada saat itu? Afala tubsirun, apakah kamu tidak bisa melihat? Nah, salah satu sarana untuk belajar adalah mata. Itu cara yang pertama untuk bersyukur. Yang kedua, kita mesti melatih diri untuk mengenali dan menghargai kasih sayang Allah yang terdapat di apapun. Ya, saya ulang, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka jejak Allah dimanapun di situ pasti ada jejak kasih sayang. Allah menciptakan siang hari, di situ ada kasih sayang. Allah menciptakan malam hari, di situ ada kasih sayang. Jadi kalau memang penciptanya itu mempunyai karakter kasih sayang, maka di perbuatannya apapun di situ mesti ada jejak kasih sayang. Kalau kita ingin melihat kehidupan sehari-hari, kalau ada seseorang yang kita lihat memang karakternya itu ceroboh, maka
Dia berbuat apapun, kelihatan kecerobohannya itu, ada jejak kecerobohannya itu. Ketika melepas sandal itu, dilepasnya itu yang satu ada di sana, yang satu ada di sana. Udah dilempar begitu aja. Nanti dapurnya juga begitu. Mana bumbunya ditaruh di mana? Wah, nggak tahu. Karena apa? Naruhnya sembarangan. Apalagi lemarinya, oh itu berantakan. Jadi kalau ada orang yang memang ceroboh, maka apapun yang dia lakukan di situ pasti ada jejak kecerobohan. Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah di situ pasti ada jejak kasih sayang. Nah, banyak kita di antara kita ini tidak paham itu, oleh karena itu tidak menyayanginya. Ya. Apakah yang diciptakan oleh Allah itu berupa benda atau kejadian, di situ pasti ada kasih sayang. Banyak di antara kita yang tidak bersyukur kepada Allah karena salah paham. Sehingga ciptaan Allah yang dimaksudkan untuk menyayangi kita, lalu disalahpahami sebagai kejadian yang mempersulit atau memperberat. Itu misalnya ada orang Barat itu dulu rame mereka katakan, oh, Islam itu tidak menghargai kemerdekaan seseorang. Wanita dipaksa untuk menutup badannya seluruhnya atau sebagian besar. Sampai waktu itu ada mahasiswi, ini ada sudah belasan tahun yang lalu, mahasiswi yang datang ke Jakarta, kemudian datang ke pengajian kita. Terus ngobrol, dia bilang mahasiswi yang ingin menyaksikan bagaimana perasaan wanita ketika mereka harus memakai pakaian yang rapat. Ternyata itu oleh teman Pak Rahman Abbas membawa dia, yuk kita ke Aceh. Bawa ke Aceh, terus di Jakarta juga. Ternyata semua yang diwawancarai mengatakan mereka memakai pakaian rapat itu sukarela, nggak ada yang dipaksa. Jadi mereka salah sangka. Nah, karena salah paham, maka mereka menganggap Islam itu mempersulit. Ya, padahal Allah itu Maha Penyayang. Kok bisa begitu? Karena Allah sendiri memang mewajibkan dirinya sendiri untuk menyayangi. Tentu Allah sebagai Tuhan itu tidak ada orang yang bisa memerintah dia. Kalau Allah mewajibkan dirinya sendiri itu bisa, yaitu Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk selalu menyayang. Di ayat yang saya kutip di sini, kataba ala nafsihir rahmah, Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menyayangi. Dan ayat yang di bawah yang tidak terbaca itu, wa rahmati wasi'at kullasyai, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Nah, ini yang saya tadi bilang, apapun yang diciptakan oleh Allah, benda atau kejadian, pasti di situ ada kasih sayang Allah. Allah menyatakannya, wa rahmati wasi'at kullasyai, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Nah, kita latihan menangkap di mana sih letak rahmat Allah, letak kasih sayang Allah dalam kejadian ini. Allah membuat kehidupan karena sayang. Bahkan Allah membuat kematian juga karena sayang. Ya. Mari kita perhatikan. Kepada manusia, Allah memberi tulang belulang. Di tangan kita, di punggung kita, kaki kita, itu ada tulang-tulangnya. Supaya kita bisa berdiri tegak. Tapi di antara tulang-tulang itu ada sambungan, ada joint, ya, ada joint yang dibuat fleksibel sehingga kita bisa bergerak dengan leluasa. Nah, terus, tapi kita lihat cacing. Cacing itu tidak diberi tulang. Kalau dia diberi tulang, wah, repot itu. Dia kehidupannya kan ada di dalam tanah. Kalau dia pakai tulang, nggak bisa belok-belok. Maka dia dibuat oleh Allah tidak usah pakai tulang. Jadi Allah tidak memberi tulang kepada cacing itu karena sayang.
Lagi, untuk cacing. Bandingkan dengan kita diberi mata. Cacing tidak diberi mata. Kita diberi mata karena kita memang memerlukannya. Kita kalau membaca, itu mesti harus ada jarak antara buku atau tulisan yang kita baca dan mata kita. Kalau kita tempelkan di mata kita, nggak bisa baca itu. Nah, cacing itu hidupnya di dalam tanah. Jarak antara dia dan tanah itu nggak ada, nempel. Kalau diberi mata, untuk apa? Nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat. Dan tidak perlu, bahkan ngerepotin. Nanti bisa kelilipan. Oleh karena itu, oleh Allah, nggak usah dikasih mata. Jadi ketika Allah itu memberi mata karena sayang, ketika tidak memberi mata juga karena sayang. Nah, ini mestinya kita selalu pelajari. Kalau kita belajar biologi begitu, Masya Allah, itu banyak itu tanda-tanda kasih sayang Allah. Misalnya lagi, ketika Allah memberi sesuatu dalam jumlah sedikit, itu di situ ada tanda kasih sayang Allah. Dan ketika Allah memberi banyak, juga di situ ada kasih sayang Allah. Nah, contohnya yang paling gampang, yang paling klasik dan saya sering menyebut, kita itu diberi oleh Allah oksigen dan air. Mana yang lebih banyak? Allah memberi lebih banyak karena itu lebih penting. Allah memberi lebih sedikit karena itu kurang penting. Oksigen itu lebih penting daripada air. Ukurannya apa? Ukurannya kita tidak menghirup oksigen selama sekian menit. Misalnya 5 menit atau 10 menit. Mati kita. Atau sebelum mati, mungkin otak kita tidak dapat suplai oksigen, itu bisa kecerdasannya hilang. Jadi ekstrimnya, sekian menit dia tidak mengkonsumsi oksigen, mati. Air, kita puasa 1 hari, lebih dari 12 jam. Kalau di Eropa malah bisa 18 jam. Itu tanpa minum nggak apa-apa. Berarti air less important, kan? Kurang penting dibanding dengan oksigen. Oleh karena itu Allah menyediakan oksigen itu melimpah ruah, sehingga kita tidak perlu mencari. Bahkan oksigen yang mencari kita. Kita mau misalnya buru-buru ke toilet, susu gitu, nggak pernah khawatir oksigennya gimana, nggak pernah khawatir. Kalau kita bisa mendengarkan itu mesti nggak usah khawatir. Malaikat bilang, aku yang nganter oksigennya. Caranya gimana? Dikirim pakai angin, sehingga oksigen itu selalu mengejar kita. Kenapa kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah? Tidak pernah menghargai Allah. Karena kita nggak pernah menyempatkan diri untuk merenung hal itu. Jadi Allah memberi karena sayang dan tidak memberi juga karena sayang. Nah, sekarang saya mau menyinggung yang lebih sensitif untuk kita. Contoh ini hendaknya kita ambil sebagai pelajaran bahwa di antara kita ada yang diberi harta dalam jumlah banyak karena Allah sayang. Dan ada orang yang diberi harta sedikit aja juga karena sayang. Kalau kita lihat secara makro, kegiatan ekonomi sebagai salah satu sumber mata pencarian kita tidak akan bisa berjalan kalau semua orang tuh kaya semua. Atau kalau semua orang miskin semua. Harus ada yang kaya dan ada yang miskin. Itu baru nanti ekonomi jalan. Di surga, semua orang tuh kaya. Karena semua orang kaya, nggak laku duit di sana. Ya. La yanfa'u malu wala banun. Harta nggak ada gunanya besok di akhirat. Karena apa? Ya semua kebutuhan ada kok. Kita membeli itu kan karena kita butuh. Di surga semua tersedia. Jadi di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Itu supaya kita bisa saling menghidupi. Kalau kita salah paham, maka kita akan berkeluh kesah. Enakan mana kaya dan miskin? Sama enaknya, sama-sama tidak enak. Artinya,
Orang menjadi kaya ada enaknya, tapi juga ada tidak enaknya. Terus yang miskin, ya ada tidak enaknya, tapi ada enaknya. Nah, kalau kita hanya melihat tidak enaknya, negatifnya saja, ya pasti keluh kesah itu. Ya, Em, coba kalau ada apa namanya COVID-19, corona ini, wabah. Siapa orang yang paling menderita? Orang kaya paling menderita. Mereka sudah menyewa gedung untuk kantor. Mereka sudah menyewa gedung untuk restoran. Harus ditutup. Kalau misalnya mereka tutup sama sekali tidak diperpanjang sewanya, nanti dipakai orang lain. Dan siapa tahu nanti coronanya ini sudah selesai atau wabahnya ini segera selesai. Ternyata sampai hampir 2 tahun belum selesai. Jadi orang kaya pusing. Tapi jadi orang yang hartanya pas-pasan, tenang saja, nggak apa-apa, bisa kok hidup gitu. Ya, oleh karena itu perbedaan ini harus kita syukuri, meskipun kita sedang menjadi pihak yang sedikit hartanya. Hanya orang yang beriman yang bisa menangkap kasih sayang Allah dalam perbedaan pembagian rezeki ini. Karena Allah menyayangi kita, maka sepatutnya lah kita berterima kasih kepadanya dan mencintainya. Coba ketika Allah memberikan gambaran bahwa ada orang yang rizkinya longgar, ada yang sempit. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Pemberitahuan ini dimulai dengan apakah mereka tidak tahu? Itu Allah sudah men-challenge, sudah membangkitkan keinginan tahuan kita. Apakah kamu tidak tahu? Wah, jangan-jangan aku yang belum tahu. Jadi kita didorong untuk belajar. Apa itu? Bahwa Allah melapangkan rizki kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat rizkinya itu tertakar, terukur atau pas-pasan kepada orang yang dikehendaki. Oke, itu sudah kita ketahui. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Dalam hal perbedaan rezeki ini ada tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Nah, yang bisa bersyukur hanya orang iman, karena yang bisa memahami itu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman. Tinggal kita pertajam, ya. Kita pertajam bukan hanya sudut pandang kita, tapi dalam berpikir kita pertajam sehingga kita bisa memahami betul kasih sayang Allah. Yang berikutnya, kita melatih diri untuk mengapresiasi kebijakan Allah yang membuat segala sesuatu dengan perhitungan yang tepat. Ya, kalau yang tadi Allah membuat apapun menguntungkan kita. Terus yang kedua, Allah membuat apapun pasti ada kasih sayang di situ. Nah, yang sekarang Allah itu menciptakan apapun mesti dihitung. Nah, itulah sebabnya kalau Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dihitung, kemudian kita tidak mau belajar berhitung, celaka kita. Nah, celaka kita. Karena semua yang ada di lingkungan kita itu semua diperhitungkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita juga mesti belajar berhitung. Kalau kita pandai berhitung, makin pandai kita berhitung, kita akan makin bersyukur. Ya. Dan Allah menghitungnya itu selalu tepat. Sehingga kita dengan perhitungan yang tepat itu, Allah menciptakan segala sesuatu dengan tepat, maka kita bisa membuat rencana mengenai langkah-langkah dengan perhitungan yang baik agar kita bisa mentargetkan hasil seperti yang kita inginkan. Contoh yang paling gampang, seorang arsitek. Kita minta tolong untuk menggambar rumah yang kita inginkan. Rumahnya aku kepengen fungsinya seperti ini. Aku ingin rumah itu bisa mengakomodasi kebutuhan keluargaku ini dan sebagainya. Dan aku ingin fasilitas rumah itu ada ini dan itu dan sebagainya. Terus
dia harus menggambar. Nah, menggambar itu pasti banyak perhitungan-perhitungan. Ya. Seorang arsitek itu bisa merencanakan suatu bangunan dengan ukuran tertentu, dengan materi tertentu. Kalau misalnya 3 lantai itu besi yang dipakai untuk membuat beton itu seberapa besar diameternya, semen, campuran antara semen dan pasir itu harus seberapa, itu semua dengan perhitungan. Terus sudah begitu biayanya lalu berapa, di pasar ada berapa. Nah, ini yang biaya ini yang seringkali suka kadang-kadang meleset karena harga itu bisa naik turun ya. Tapi kalau yang sifatnya kebendaan itu lebih mudah dihitung. Lalu kekuatan, kira-kira kita membutuhkan bangunan ini seberapa kuat. Nah, seperti Istiqlal itu yang mendesain mengatakan kira-kira bangunan ini tahan sampai 100 tahun. 100 tahun masih kokoh. Nah, itu dengan perhitungan-perhitungan tadi. Terus juga kalau mau membangun sebegitu besar, berapa tahun atau berapa bulan selesai? Tergantung. Kalau orangnya minta cepat, ya kalau mereka menghitungnya itu man hour, ya, man hour, jam yang dilakukan oleh tiap orang. Jadi kalau kepengen cepat mengerahkan banyak orang. Tapi banyak orang saja nggak cukup, karena ada kalanya proses yang harus menunggu waktu. Seperti beton itu nggak bisa dibikin langsung diteruskan, nggak bisa, mesti harus diistirahatkan dulu. Kita pernah menyaksikan di persilangan Tomang itu, lalu jalan layangnya itu roboh karena terlalu buru-buru. Nah, buru-buru atau tidak itu pakai perhitungan lagi ya. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu pasti dihitung. Allah berfirman, wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Ya. Dan ada ayat lagi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takarannya. Dan takaran ini betul-betul seimbang. Nah, saya kalau mau kasih contoh yang begini, kalau petani mungkin lebih gampang melihat. Pohon yang buahnya itu berat, maka dibuat batangnya kokoh. Terus tangkai yang membawa atau yang diganduli, kalau bahasa Jawa, yang diganduli oleh buah itu harus kuat. Contohnya pohon kelapa. Pohon kelapa itu kalau yang subur, yang berbuah banyak, itu sekali berbuah itu bisa ratusan kali. Padahal kelapa itu di dalamnya ada air. Berarti berat sekali. Bagaimana satu pohon bisa menyangga buah sebanyak itu ditambah dengan daun-daunnya. Belum lagi itu kelapa itu kalau tetap diterpa angin. Kelapa itu kan suburnya di pinggir laut, di pinggir yang di dekat laut begitu. Dan seringkali ada perbukitan sedikit begitu. Itu artinya anginnya kencang. Bagaimana pohon kelapa itu bisa kuat? Nah, itu kalau orang desa suka membuat rumah atau jembatan pakai gelugu, ya, pakai batang kelapa. Terus masing-masing buah kelapa itu tangkainya itu kuat sekali. Sehingga ketika diterpa angin kenceng pun dia nggak jatuh. Kalau jatuh itu biasanya karena dia busuk, ya, busuk karena suatu sebab. Kalau dia busuk ya jatuh. Nah, tapi yang tidak busuk itu tetap awet di situ. Tapi kelapa itu karena diperuntukkan untuk manusia, maka bagaimana kelapa ini mudah dipetik. Jadi dia kokoh, tapi dipetik untuk kepentingan manusia gampang. Siapa itu arsiteknya? Siapa itu desainernya? Kok bisa begitu? Hanya Allah yang bisa. Begitu gampangnya memetik kelapa. Itu sampai orang-orang itu menyuruh monyet
monyet kecil, bukan monyet yang gede, monyet yang kecil ambil itu kelapa, bluk 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 bluk, jatuh, gampang, karena kuncinya di mana? Diputer aja, dia diputer nanti akan gampang lepas. Jadi semuanya itu sudah diukur oleh Allah, sudah dihitung oleh Allah. Nah, kalau semuanya itu sudah dihitung oleh Allah, kita mesti membuat perhitungan. Nah, seringkali yang kita lengah, perbuatan kita itu juga dihitung. Kita berbuat baik dihitung, berbuat jahat juga dihitung, menipu orang lain itu juga dihitung. Karena ada hitungan itu, maka akibatnya juga nanti akan menimpa kita sendiri. Jadi kita mesti mempelajari bagaimana cara Allah berperilaku, terus kita menyesuaikan diri dengan perilaku Allah itu. Ya, presisi perhitungan Allah yang paling fenomenal itu saya mempengaruhi itu bagi manusia yang ada di permukaan bumi. Ini perhitungan pergerakan planet-planet, termasuk matahari, bumi, dan bulan. Itu semuanya beredar di jalur edarnya masing-masing. Beredarnya itu penting supaya ada perubahan iklim di seluruh dunia, dan perubahan iklim itu bisa diantisipasi. Jadi kita mesti mempelajari bagaimana cara Allah menggerakkan planet-planet ini. Tidak usah terlalu detail, ya. Yang penting bagi kita misalnya posisi Pulau Jawa itu di sini, kemudian matahari itu ketika pada bulan Juli itu berada di belahan pada bulan Juli berada di utara, ya. Pada bulan Desember itu ada di selatan, sehingga ada pergantian musim. Pergantian musim itu ada pengaruhnya terhadap angin dan hujan. Maka petani kita bisa membuat perhitungan kapan sebaiknya kita menanam padi, kapan sebaiknya kita menanam bawang. Bawang itu nggak bisa terlalu banyak air. Nah, kalau terlalu banyak busuk nanti. Nah, tapi padi itu harus banyak airnya. Nah, itu harus diperhitungkan dengan baik. Nah, antisipasi perubahan musim ini sangat penting bagi para petani, misalnya ketika menanam komoditi tertentu dan kapan panen. Petani itu ngitung kapan panennya juga. Coba kalau bulan Ramadan, kok bisa setiap Ramadan itu mesti banyak timun suri? Karena para petani menghitung timun suri itu mulai dari nanam bibit sampai berbuah itu berapa minggu, terus nanti diharapkan memetiknya itu pas menjelang puasa sampai akhir puasa. Nanti habis puasa hilang itu sudah, karena sudah habis, ya. Begitu pula perancang mode dan produsen pakaian itu juga bisa membuat perhitungan waktu yang tepat untuk membuat pakaian, apakah yang tebal atau yang tipis. Kalau menjelang musim dingin, diproduksi dulu pakaian yang tebal-tebal. Nanti begitu musim dingin itu dikeluarkan, atau menjelang musim dingin dikeluarkan. Orang siap-siap memakai pakaian tebal dan sebaliknya. Ya. Jadi perhitungan Allah itu disambut dengan perhitungan pula dalam merencanakan produksi. Kita sehari-hari dilatih mengenali perhitungan Allah ini dengan antara lain menentukan kapan kita mulai puasa Ramadan, jam berapa kita harus menunaikan sholat subuh, sholat zuhur, dan sebagainya, sesuai dengan posisi bulan terhadap bumi untuk puasa. Dan kalau untuk sholat, itu posisi bumi terhadap matahari. Nah itu kita dilatih supaya kita belajar berhitung lah gitu. Nah, ternyata ketepatan Allah dalam menghitung segala sesuatu itu sangat menguntungkan kita. Mengapa kita tidak percaya, tidak beriman, dan tidak bersyukur sehingga kita bisa mencintai Allah? Wah, luar biasa. Jadi, untuk memahami ini kan diperlukan ilmu. Maka pantas kalau Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Yang bisa takut kepada Allah adalah para ulama yang mempunyai ilmu, yang mempelajari ilmu-ilmu. Tidak harus ilmu agama. Tentu harus ada basisnya ilmu agama. Tapi tidak harus yang pintar bahasa Arab. Itu. Tapi harus ada keimanan, terus kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu apa saja. Karena semua ilmu itu dari Allah, fisika itu dari Allah, karena fisika itu mempelajari karakternya benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Ya. Ya, bahwa Allah menciptakan perubahan iklim dan sebagainya itu dengan perhitungan, itu bisa kita lihat di surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa ja'ala wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ini istilah dalam bahasa Arabnya. Kalau matahari dia itu sinarnya bersumber pada dirinya sendiri. Sedangkan wal qamara nura, nur itu cahaya yang hanya merupakan pantulan. Wa qaddarahu manazil, dan Allah membuat perkiraan tempat-tempat mereka, planet-planet itu, lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kalian tahu hitung-hitungan tahun dan juga bisa membuat perhitungan. Perhitungan apa saja? Perhitungan musim maupun perhitungan apa saja, karena di situ tempat latihan kita menghitung. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan semuanya itu kecuali dengan hak, dengan benar. Maka kita menangkap bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan serius. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu dengan serius, berarti semua di lingkungan kita ini semuanya bergerak dengan serius, dengan benar. Kalau di lingkungan kita ini serius, kitanya main-main, hancur kita. Hancur. Karena kita berarti tidak compatible dengan lingkungan kita. Kalau kita mau compatible, kita mesti menyesuaikan dengan lingkungan. Untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan, kita pelajari karakter penciptanya. Jadi kalau orang Islam belajar itu bisa lebih cepat. Karena apa? Langsung ke penciptanya, bagaimana cara menciptakan, terus tinggal diuraikan detailnya. Nah, demikian itu menjadi ayat tanda bagi orang yang berilmu. Liqaumi ya'lamun. Ya'lamun itu mengetahui, akar katanya dari al-ilmu, ilmu. Nah, ini baru sebagian kecil dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Terhadap yang sedikit ini pun kita belum tentu sudah mensyukurinya. Padahal jumlah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat-sangat banyak, sehingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberi kamu apapun yang kamu minta, apapun yang kamu butuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung kenikmatan Allah, nggak bisa kamu menghitung. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia yang tidak mempelajari itu dan tidak mau bersyukur, itu mereka zalim, menganiaya diri sendiri, kafar, dan tidak bersyukur. Ya. Jadi kita menyadarkan diri betapa banyak kenikmatan Allah. Latihannya mulai dari yang kecil-kecil. Kalau kita mau makan, di hadapan kita ada nasi, alhamdulillah. Ini padi tidak akan ada kalau tidak ditumbuhkan oleh Allah. Satu benih, satu biji padi bisa tumbuh menjadi ratusan. Itu yang membuat Allah. Kemudian kita ada sayur. Ini dari pohon yang membuat tumbuh dan daunnya enak seperti bayam, kangkung dan sebagainya, yang membuat itu Allah. Mulai dari situ. Terus kalau makan, kurang asin, kurang enak. Ternyata Allah membuat garam, membuat lautan asin yang kemudian bisa kita jadikan garam. Itu sangat menolong kita. Tanpa garam, makanan tidak enak. Dan juga badan kita juga butuh garam.
Maka karena badan kita butuh garam, Allah membuat garam itu membuat gurih gitu ya. Nah, karena kelemahan kita dalam mengenali kenikmatan Allah dan kelemahan kita dalam menghitung banyaknya kenikmatan Allah ini, kita menjadi tergolong orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Kita khawatir termasuk yang berhak menerima siksaan dari Allah karena kurang bersyukur. Kan firman Allah, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini populer sekali. Ketika Allah mengumandangkan, memaklumkan, kalau kamu mau bersyukur aku tambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, siksaanku pedih. Siksaan pedih itu mulai dari itu tadi. Kalau tidak bersyukur kan seringkali karena salah paham. Kalau salah paham, akibatnya apa? Keluh kesah. Keluh kesah itu saja itu sudah siksaan. Apalagi besok di akhirat. Terus yang kita seringkali menekankan, kalau kamu bersyukur, aku tambah. Coba kita itu sudah benar-benar bersyukur apa belum? Kalau kita lihat detik ini, atau kapanpun, kenikmatan Allah itu ada berapa yang kita terima? Ada 10, 20, 100, 200, nggak bisa ngitung kita. Baru yang ada di badan kita aja kita nggak bisa ngitung. Ada misalnya darah itu beredar terus di seluruh tubuh kita. Siapa yang mengedarkan? Bukan hanya itu, darah itu kandungannya macam-macam. Misalnya di situ ada sel-sel yang dia kalau masuk ke paru-paru, di paru-paru itu ketika kita menghirup udara yang mengandung oksigen, itu diteruskan ke pipa sampai yang kecil-kecil sekali. Justru di ujung pipa yang kecil-kecil itu, di situ terjadilah transaksi sel-sel darah kita itu mengeluarkan CO2, mengambil oksigen yang segar. Kalau itu tidak berfungsi, bagaimana kita bisa hidup? Itu baru darah. Dan baru darah aja tuh banyak sekali. Ya. Kemudian otot. Nggak bisa ngitung deh. Kalau itu kenikmatan Allah itu 1000, yang kita syukuri berapa? Kalau kita mensyukuri, anggap 100. Karena ada 900 yang tidak disyukuri. Yang 100, mohon maaf, jadi jumlahnya 1000, yang disyukuri 100. Maka yang kita deserve itu bahasa Indonesianya apa? Yang kita layak menerima tambahan itu yang 100 tadi. Tapi yang 900 itu kan kita layak menerima siksaan. Jadi kita betul-betul kurang dalam bersyukur. Oleh karena itu, mari kita melatih diri untuk selalu mensyukuri pemberian dan pertolongan Allah, termasuk yang selama ini kita anggap kecil atau sepele. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang kita melatih diri agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan bisa mencintai Allah. Kalau kita pandai bersyukur dan mencintai Allah, mudah-mudahan Allah menyayangi kita. Ya. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah kita perlu meningkatkan rasa syukur kepada Allah untuk membangun rasa cinta kepadanya. Kita bersyukur bahwa Allah telah menciptakan siang dan malam, silih berganti untuk kebutuhan kita bekerja dan beristirahat. Kita bersyukur kepada Allah yang selalu menyayangi kita. Dia memberi atau tidak memberi karena sayang. Dan kita bersyukur kepada Allah yang membuat segala sesuatu itu dengan perhitungan yang tepat, sehingga memudahkan kita menyusun perencanaan untuk mencapai suatu target. Dan meningkatkan rasa syukur itu bisa menjauhkan kita dari siksaan. Ya, ada ayat Allah tidak akan menimpakan siksaan kalau kalian bersyukur. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Amin.